Hari ini kita lanjutkan mengenai Teresia Lisieux, kepercayaan dan pasrah. Jadi kemarin kita sudah lihat secara pengantar, secara garis besar, bagaimana Teresia Lisieux mempunyai satu kebajikan yang sangat menonjol, yaitu kepercayaan dan pasrah. Dan kita lihat juga antara kepercayaan dan pasrah itu tidak bisa dilepaskan ya, karena itu saling terkait. Kalau orang pasrah aja tapi nggak percaya kepada Tuhan, itu ya yang kita bisa bilang juga mungkin sikap yang apatis atau yang mungkin menyerah begitu saja. Tetapi ini dengan diiringi kepercayaan ya. Baik, sekarang kita lihat bagian kedua, Santa Teresia, orang kudus dari kepasrahan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Santa Teresia itu sangat menonjol di dalam kebajikan kepasrahan ini. Nah, khususnya di zaman ini, di dalam tulisan ini dikatakan sangat penting untuk kita itu terus mengingat ya, bahwa kita tuh punya Allah yang benar-benar bisa kita andalkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita putus asa. Nah, ini yang memang kita mau tuju di dalam kepercayaan dan pasrah. Mempunyai pengharapan yang terus-menerus di dalam Allah ya. Apalagi di tengah situasi yang lesu seperti ini, kita sungguh-sungguh dituntut untuk memupuk kebajikan ini ya. Nah, Teresia Lisieux dalam menghadapi banyak hal, dia itu ya senyum ya, tersenyum, dan dia menunjukkan kepada kita bahwa ini dia mempunyai suatu pengharapan yang sangat besar kepada Bapaknya. Nah, artinya kita senantiasa sadar bahwa hidup kita itu ada dalam rencana Tuhan ya, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Itu semua adalah suatu pengharapan ya, yang kita mau sungguh-sungguh kembangkan di dalam kepercayaan dan pasrah ini. Nah, kalau kita itu hanya melihat pada hidup yang di dunia, kalau Romo Yohanes itu sering menggambarkan kayak orang yang hidup itu seperti ayam yang hanya lihat ke bawah cari makan, maka mungkin di dalam situasi seperti ini kita akan bisa sangat terpuruk ya, karena kita tidak bisa melihat sesuatu yang melebihi itu. Nah, padahal kita mempunyai Allah ya, jadi kita diharapkan untuk terus-menerus bisa juga memandang perkara surgawi, melihat dari sudut pandang Allah, melihat dari sudut yang berbeda, dari sisi yang berbeda ya. Nah, sejak semula gereja tidak pernah berhenti mewartakan pengharapan ya, pengharapan Kristiani. Aku menantikan kehidupan kekal ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus itu sadar benar bahwa kita ngikuti Kristus itu nggak sia-sia, bahwa Kristus itu udah mati, wafat, bangkit, dan kita punya pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Itu yang dijanjikan dan itu yang kita percaya ya. Nah, gereja juga mengajarkan kita itu untuk tidak memandang hal-hal dunia ini saja, tapi melihat kepada hal yang kekal. Nah, ini penting buat kita. Jadi untuk memandang dengan mata iman, memandang dari balik apa yang kelihatan ya. Terus misalnya dalam situasi seperti ini, apa di balik segala penderitaan yang sedang kita alami, apa yang kebaikan-kebaikan yang mungkin Tuhan sedang kembangkan dalam diri kita masing-masing, baik secara pribadi, komunitas, dan secara keseluruhan sebagai umat manusia ya. Nah, ya, ini adalah salah satu jasa Teresia yang menonjolkan sekali kepasrahan dan pasrah yang kebanyakan itu dilupakan oleh pengarang-pengarang rohani yang lain. Nah, yang lain itu mungkin banyak menekankan tentang kerendahan hati, mati raga, berbakti pada Allah, harus introspeksi diri, tapi pengharapan itu seringkali dilupakan. Nah, Santa Teresia inilah yang kemudian sangat menonjol di dalam kebajikan ini. Dan sebenarnya ini adalah kebajikan tertinggi ya dari manusia, dari kita yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi tanpa pengharapan sebenarnya kita akan mudah sekali berhenti di tengah jalan. Menghadapi sedikit kesulitan, kita bisa aja mundur ya. Menghadapi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang berat, kita kalau tidak gigih, tidak dimotivasi untuk hal-hal yang mungkin kalau kita kerja ada masalah di tempat kerja,
kita tetap mau maju karena kita tahu kalau saya nggak kerja ya saya nggak makan. Tetapi kalau di dalam hal rohani, kita menghadapi mungkin teman yang sesama pelayan ya, atau teman-teman dalam komunitas dan kita nggak suka. Lalu kalau kita mau mundur seperti yang minggu lalu kita diskusikan, mungkin kita akan kehilangan kesempatan untuk diproses atau dibentuk. Nah, sama juga dengan mengikuti Tuhan yang nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau kita dengar juga ada orang yang bilang, kalau saya ikut Tuhan kok masalah saya jadi lebih banyak. Khususnya yang mereka yang awal-awal mengikuti Tuhan itu mungkin akan merasakan seperti itu ya. Ini nggak boleh, kerjaan yang biasanya lancar itu kok banyak masalah. Ya, kalau kita bisa melihat di balik apa yang peristiwa yang terjadi dan melihat dari sudut pandang Allah, kita tetap punya pengharapan dalam situasi yang sulit karena kita percaya bahwa Tuhan pasti mengizinkan suatu hal yang buruk menurut pandangan kita itu terjadi karena ada suatu nilai yang lebih tinggi daripada penderitaan yang sedang kita alami. Yaitu apa? Mungkin memurnikan, melepaskan dari kesombongan, melepaskan dari keterikatan akan uang, akan kekayaan, akan pride, akan kesombongan, dan itu yang sangat bernilai untuk keselamatan kita. Jadi ini terus membangun kepercayaan, membuat kita bisa melanjutkan perjalanan kita itu sampai akhir, begitu ya. Sampai kita mencapai persatuan dengan Tuhan dalam tanah air surgawi seperti itu. Nah, pengharapan mendorong manusia untuk mencapai kesucian dengan setiap saat memberikan kepastian akan bantuan ilahi yang tidak terbatas. Seperti sering saya ngomong bahwa kita ini mau jadi orang suci atau enggak. Kalau kita enggak mau jadi orang suci berarti kita sama aja enggak mau masuk surga kan. Tapi sebenarnya kita semua pasti punya pengharapan kehidupan yang kekal. Berarti sama dengan menjadi orang yang suci. Tampaknya kalau kata suci, kata kudus itu terlalu tinggi, terlalu muluk ya buat kita. Tetapi kenyataannya memang kita dipanggil untuk menjadi kudus ya. Jadi bukan orang Katolik yang tanggung-tanggung, yang separuh-separuh, yang adem ayem, yang suam kuku. Tetapi benar-benar orang Katolik yang punya fokus, punya tujuan keterarahan kepada kekudusan. Baik hidup di dunia ini kita berjuang maupun nanti tujuan kita itu adalah menjadi orang kudus sebenarnya kalau kita mau masuk surga ya. Jadi pengharapan membantu kita untuk terus-menerus percaya bahwa aku bisa dengan bantuan rahmat Allah yang tidak terbatas. Nah, seperti Teresia Lisieux itu kan mempunyai cita-cita tinggi sekali untuk menjadi orang kudus. Nah, dan dia percaya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini rencana Allah. Kalau Tuhan yang memanggil kita untuk menjadi kudus seperti Dia, Bapa kita yang sempurna, maka berarti pasti kita dibantu untuk sampai ke situ. Itu kepercayaan Teresia seperti itu ya. Allah akan senantiasa membantu kita, tinggal kita percaya nggak? Kita mau nggak diproses ngikutin jalan Tuhan? Dan seperti Yohanes Salib sering katakan, seberapa banyak kamu berharap kepada Tuhan, sebegitu besar juga kamu akan menerima dari Tuhan. Sama, jadi kalau kita berharap pada kekudusan yang tinggi, pada hidup yang suci, maka kita bisa dengan bantuan Tuhan pasti. Nah, orang sering lupa ya bahwa pengharapan itu tempatnya berada di atas iman. Jadi kalau kita hanya percaya tetapi kita tidak berharap, mungkin kita putus asa. Ya, aku percaya pada Tuhan, tapi bagaimana aku bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kalau aku tidak punya pengharapan bahwa Tuhan itu akan menopang aku. Seperti itu ya. Nah, kebajikan ini terdapat dalam daya jiwa yang dominan, yaitu kehendak ya. Jadi istilahnya kalau kita mau maju dalam hidup rohani, memang dibutuhkan juga dari kita untuk terus mengarahkan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, tolonglah aku ya. Nah, Teresia juga hidup melulu itu bagi surga, dan yang baginya bukan lain daripada Allah sendiri. Jadi dia mengarahkan pandangannya ke situ. Nah, mungkin buat kita pikir, wah gimana sih? Mungkin Teresia seorang suster yang hidup di biara, tetapi kita hidup sehari-hari di dunia dengan segala macam pekerjaan yang harus kita lakukan di dunia. Tapi ingat, Teresia Lisieux juga seorang suster yang bekerja di dalam biara. Kita tahu pasti bahwa biara bisa bersih, tamannya bisa bagus,
mereka bisa bercocok tanam, mendapatkan menjual sayur dan lain sebagainya. Kalau dibiara para suster itu bukan berarti terjadi otomatis begitu saja, tapi mereka harus bekerja juga. Jadi sebenarnya setiap kita itu tidak punya alasan untuk mengatakan kesucian itu kan milik mereka yang dibiara. Nanti orang biara juga bisa bilang kesucian itu milik mereka yang kontemplatif, yang tidak bekerja aktif, tidak ngurusin kebun, tidak ngurusin dapur, ya, tapi hanya berdoa aja sebagai pertapa. Nah, semua orang bisa mengatakan atau melemparkan bahwa kekudusan itu ya bukan untuk saya. Saya masih menghadapi segala macam tugas. Nah, kalau kita lihat pengajaran Teresia Lisieux secara keseluruhan dan juga mungkin kesucian dalam hal-hal kecil, kita tahu pasti bahwa orang kudus itu bisa lewat pekerjaan setiap hari, lewat pekerjaan-pekerjaan yang kecil, ya, yang kita sungguh-sungguh sadari kita lakukan dalam dalam kehendak untuk terus-menerus berbuat baik, ya, untuk orang lain, melakukan tanggung jawab kita. Nah, jadi Teresia Lisieux ini walaupun dia kecil, tapi dia punya pengharapan yang besar sekali akan Allah. Dia mau hidup yang kekudusan yang sangat tinggi. Nah ini, dan dia nggak mau dihalangi oleh apapun. Dia yakin sekali itulah tujuan yang dia mau capai lewat segala macam cara yang sedang dia hadapi di dunia ini. Ya, ini adalah satu teladan yang perlu kita contoh, bahwa dalam segala situasi hidup kita saat ini, kita sedang dipanggil menjadi kudus, menjadi orang suci, ya. Nah, Teresia tidak terkalahkan dalam segala macam pengharapan. Dikatakan segala macam pencobaan batin yang besar, termasuk juga pada akhir hidupnya dia betul-betul seperti masuk dalam malam gelap, ya. Seperti Yesus yang mengatakan, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Bagi orang kudus merasa ditinggalkan oleh Tuhan itu adalah penderitaan yang sudah paling besar, ya. Bayangin kalau kita itu sangat mencintai Tuhan, ya. Ya, terus harus merasa ditinggal, ya. Atau kita sangat mencintai anak kita atau apapun lah, tapi kita harus dilepaskan dari itu. Ini benar-benar suatu pemurnian. Nah, sama dengan Teresia Lisieux, sampai pada akhir hidupnya masih mengalami pemurnian seperti itu. Tapi dia tidak pernah kehilangan kepercayaan. Dia pernah digoda, gimana kalau surga itu nggak ada, ya. Dia nggak pernah mundur. Dia bilang, kalau surga nggak ada, ya aku akan ke neraka memberitakan tentang Yesus. Sampai Teresia Lisieux itu pernah ngomong, mungkin Tuhan akan bosan mencobai aku, ya, dan aku tidak akan pernah mundur daripadanya. Teresia Lisieux pernah ngomong begitu, ya. Nah, kepercayaan pada Allah itu merupakan meterai jiwa. Meterai jiwa itu artinya sudah nggak bisa dilepasin dari Teresia. Teresia nggak mungkin lagi dilepaskan dari kepercayaannya pada Tuhan. Nggak pernah putus asa dalam setiap kesulitan apapun. Dia tidak pernah ragu, ya. Nah, jadi kita lihat ke paragraf yang ketiga. Cita-cita Teresia itu ialah kerinduan menjadi suci, ya. Dia nggak pernah ragu-ragu bahwa Yesus pasti menolong dia. Nah, ini kan luar biasa buat kita semua. Kalau kita mau jadi orang kudus, mau lebih baik, atau minimal kita sadar kita punya misalnya kelemahan, cacat celah apa, suka gosip, mudah ngomel, mudah marah, ya, kita percaya sekali bahwa Tuhan itu pasti menolong kita untuk semakin lama semakin lepas dari cacat celah itu, seperti itu, ya, dengan bantuan rahmat Tuhan, dan juga pasti dengan usaha kita. Nah, Teresia Lisieux itu sering ngomong sama bapak pembimbing rohaninya, aku pengen jadi orang kudus seperti Teresa Avila. Tapi selalu dikatakan, kamu itu sombong, kamu itu jangan ngayal. Ibaratnya kamu itu hanya suster biasa sekali yang gak punya karunia-karunia hebat seperti Teresa Avila. Jadi jangan ngayal untuk menjadi orang kudus besar. Tapi Teresia di dalam hatinya dia tahu benar bahwa Tuhan pasti memanggil setiap orang menjadi kudus, termasuk dia, gitu. Nah, sampai suatu hari dia bertemu dengan Romo Alexis, ya, seorang Romo Fransiskan, dan Teresia juga ngomong hal yang sama.
Dan Romo ini bilang, kembangkan layarmu dan berlayarlah ke lautan bebas. Nah, ini kan luar biasa. Artinya kalau kamu punya kerinduan untuk menjadi kudus, berlayarlah, capailah itu, jalanilah, dan pasti Tuhan akan menolong ya. Kalau kita sudah mengembangkan layar kita terbuka pada hembusan Roh Kudus, maka perahu kita akan melaju dengan kencang ya. Perahu hidup kita, rohani kita. Nah, sejak saat itulah dia mengalami damai. Jadi Teresia Lisieux itu kan tahu sesuatu dalam hatinya secara intuitif karena Roh Kudus sendiri mengundang dia untuk menjadi kudus. Tapi namanya manusia, kita itu butuh pembimbing rohani yang menolong kita untuk mengatakan, oh ya, ini jalanku udah bener apa enggak. Nah, Teresia Lisieux juga kan waktu itu nggak tahu bahwa orang itu bisa menjadi kudus dalam perkara sepele, dengan nyapu, dengan masak, dengan kerja, dengan membesarkan anak. Teresia nggak pernah mendapat pengajaran itu sebelumnya. Kita beruntung bahwa saat ini Teresia sudah mewariskan pengajaran ini pada kita setelah dia sendiri mencapainya dan diakui oleh gereja. Nah, tadinya dia nggak tahu, dia pikir ya orang kudus seperti waktu itu modelnya ya Santo Santa yang hebat, yang punya stigmata yang punya bekas luka misalnya, bisa tampak sewaktu-waktu seperti kita bisa lihat dalam banyak orang kudus. Kemudian mereka kayak Teresa Avila yang saya katakan punya karya yang besar sekali, membangun biara di mana-mana, memperbaharui Ordo Karmel, kemudian juga punya karunia bisa levitasi dan segalanya kalau pas doa. Nah, Teresia semua tidak punya, dia betul-betul orang biasa seperti kita, seperti pada umumnya kebanyakan orang. Ya, pada umumnya kebanyakan gadis biasa yang tidak punya hal yang menonjol secara rohani. Tapi inilah yang Tuhan mau ajarkan dengan panggilan dalam hatinya yang begitu kuat. Dan ternyata memang betul, itulah jalan menuju kekudusan bagi banyak orang sampai zaman ini. Sampai zaman ini mungkin hanya segelintir orang yang punya karunia penyembuhan ya, bisa ngusir setan, bisa khotbah di depan ribuan orang. Tetapi apakah berarti yang lain itu tidak bisa menjadi kudus? Nah, inilah jalan yang Teresia tunjukkan. Bisa seperti itu ya. Bisa, setiap orang bisa untuk menjadi kudus. Seperti itu lewat pekerjaannya sehari-hari. Nah, ini penting sekali buat kita dan memberikan suatu harapan ya, kegembiraan bahwa ternyata ini ada jalan untuk menjadi kudus. Nah, sejak saat itu Teresia bisa dengan aman, penuh kepercayaan menyerahkan dirinya pada rahmat Allah. Jadi dia betul-betul kembali ya damainya, kemudian dia kembali kepercayaannya. Oh, ternyata memang benar ya apa yang ada dalam hatiku. Dia menghayati haknya yang istimewa sebagai anak Allah. Jadi ya betul ya, aku sebagai seorang anak kecil, anak pengikut Tuhan, aku punya Bapa di surga, aku punya hak untuk mendapatkan rahmat-rahmat, kekuatan untuk bisa menjadi kudus. Nah, bahkan sampai pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu sampai pada suatu kepercayaan yang tidak tergoyahkan ya, yang bagi orang lain yang tidak menyelami jiwanya tampak sebagai suatu kecandangan atau suatu yang terlalu muluk begitu ya. Setelah Teresia diteguhkan mengenai jalan rohaninya, ia menyerahkan diri tanpa hambatan pada dorongan batinnya, dan mulai pada saat itu kepercayaannya pada Tuhan terus berkembang. Oleh sebab itu kebajikan, kepercayaan dan pasrah ini benar-benar suatu hal yang sangat menonjol ya dalam diri Teresia sampai pada kepasrahan yang sempurna. Ini penting sekali dan ini mewarnai kebajikan-kebajikan yang lain dan semua jalan hidup Teresia. Kalaupun kita dengar seperti minggu lalu dia bilang, kalau minggu lalu atau kapan ya, kalau aku punya dosa sebesar apapun mungkin yang tidak pernah dilakukan oleh penjahat manapun di dunia ini, aku itu tetap percaya bahwa ketika aku melemparkan diriku pada kerahiman ilahi, pada lautan api cinta Tuhan, maka aku akan segera diampuni. Dosaku itu seperti setetes air yang masuk dalam lautan kerahiman Tuhan, seketika itu juga habis. Teresia Lisieux itu punya kepercayaan seperti itu, dan itu memberikan harapan buat kita para pendosa untuk segera maju. Ketika kita sedang dikuasai kelemahan kita,
cepat-cepat datang kepada Tuhan, akui, minta ampun. Nah, pada waktu itulah maka kita dibereskan hubungan kita dengan Tuhan, dan kita bisa mulai satu langkah yang baru. Pasti dengan tambahan rahmat untuk kita nggak jatuh dalam dosa yang sama, ya. Jadi kalau kita mengakui dosa, makanya sakramen pengakuan itu dikatakan itu memberikan kita rahmat untuk tidak jatuh dalam dosa lagi. Karena apa? Paling tidak kita ini diingatkan sudah, aku udah dibersihkan. Aku mau merawat relasiku dengan Tuhan. Aku tidak mau jatuh lagi dalam dosa yang sama, ya. Tetapi kalau suatu ketika mungkin karena kelemahan kita harus jatuh, tanpa kekuatan untuk melawan, kemudian kita jatuh. Pada saat itu ingat bahwa kita belum selesai. Jangan putus asa, ya. Tangan Tuhan tetap terbuka. Inilah kepercayaan dan pasrah. Tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap terbuka tangannya untuk menolong, untuk mengampuni kita. Ini penting sekali, ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa, aku ini udah nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku sudah terlalu banyak menyakiti hati sesamaku, pasanganku, anakku. Aku ini orang yang gak ada gunanya lagi. Seringkali orang bisa dicekam oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, dan kebajikan, kepercayaan dan pasrah ini kembali mendorong kita untuk percaya pada kerahiman Tuhan, ya. Nah, pada waktu Teresia itu diberikan kesempatan atau tugas membimbing para novis, ya, suster-suster yang masih muda, yang baru, dia mempunyai kepercayaan yang tidak terbatas pada kerahiman Allah, dan dia mau mengajarkan ini juga kepada para susternya, ya. Dan sehingga salah satu dari mereka tuh memberi kesaksian bahwa mustahil rasanya menemukan kepercayaan yang lebih tinggi kepada Allah daripada yang ditunjukkan oleh Santa Teresia, ya. Teresia sendiri mengatakan bahwa setiap orang memperoleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan. Jadi kalau kita mau katakan aku mau jadi orang kudus yang besar, aku mau betul-betul jadi orang yang baik, ya, menyenangkan di hadapan Tuhan, dan juga dengan relasi yang baik dengan semua orang, itulah yang akan kita dapat, ya. Jadi seberapa besar iman kita, sebegitu juga akan terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Dalam hal-hal kebaikan pasti Tuhan akan menolong. Nah, Santa Teresia berkata bahwa dia merasakan keinginan tidak terbatas untuk mengasihi Allah dan untuk memuliakan Allah dan menjadikan dia dicintai, ya. Jadi karena Teresia itu begitu adore, begitu memuja Yesus, dia begitu mencintai sahabatnya, dia ingin juga semua orang itu mencintai dia, seperti itu, ya. Dia ingin Yesus dicintai demi Yesus sendiri, bukan demi semua berkatnya dan lain sebagainya. Nah, dengan kepercayaan yang pasti bahwa semuanya itu akan dia terima, kecuali kita sendiri yang menempatkan batas-batas pada kerinduan kita, ya. Ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa menerima apa yang kita harapkan kalau kita yang membatasi sendiri. Karena Tuhan kita gak terbatas. Yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Gak mungkin deh aku bisa. Rasanya itu buat orang lain, tapi buat aku ya memang sudah begini ini dari dulu. Mau diubah apanya lagi? Biasanya kan kita seperti itu. Ini kita berarti sedang menempatkan batas dari apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam diri kita. Padahal Tuhan sebenarnya punya kekuasaan yang tidak terbatas, ya. Kemurahan hati yang tidak terbatas, seperti itu. Teresia Lisieux lebih lanjut mengatakan, keinginanku yang tidak terbatas itulah kekayaanku. Jadi seberapa besar dia merindukan, seberapa besar dia menerima. Jadi itu dikatakan itulah kekayaanku, ya. Keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini suatu kerinduan yang paling besar dalam diri Teresia Lisieux, ya. Maka bagi saya kata-kata Yesus itu merupakan sesuatu yang betul-betul nyata. Kepada mereka yang memiliki akan diberikan secara melimpah-limpah. Jadi kalau kita percaya, kita akan terima. Dan kalau kita menerima, kita terus berharap, kita akan mendapat lagi, ya. Makanya ketika kita mengatakan aku mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan dari aku, maka pasti kita akan menerima rahmat yang melimpah-limpah. Dari situ hidup kita akan makin berbuah, makin berkembang, seperti itu, ya.
Jadi yang penting buat kita itu satu langkah dulu, satu step kita katakan mau, kita akan dapat pertolongan Tuhan. Kita tanpa terasa kita akan terus berkembang. Inilah yang dikatakan kembangkanlah layarmu ya. Tuhan akan memperluas wilayah kita dan Dia akan membuktikan bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh memperlengkapi kita untuk tujuan hidup yang menjadi lebih sempurna, lebih suci ya. Nah, semua nasihat dan teguran kepada para novis yang diberikan pada saat-saat sulit juga di dalam surat-surat Teresia kepada para misionaris ya. Kita tahu Teresia Lisieux itu ingin sekali menjadi misionaris ya, di garis depan, tapi hal itu nggak mungkin karena dia seorang biarawati. Dia hanya di dalam biara, tapi dia tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Dia begitu kreatif mencari cara untuk terus melakukan karya-karya yang luar biasa. Dia menuliskan surat pada misionaris, semuanya merupakan kepercayaan kepada Allah ya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa ini salah satu kebajikan yang sangat menonjol dalam diri Teresia. Nah, saat mengalami pencobaan yang besar ya, seperti penyakit ayahnya, waktu itu ayahnya harus masuk rumah sakit jiwa. Kita nggak tahu kenapa bisa begitu, memang tidak diceritakan, tetapi secara manusiawi ini betul-betul bisa kita lihat sebagai hal yang menghancurkan harapan mestinya buat orang normal ya, karena Teresia Lisieux itu sangat sayang pada papanya, sangat mengagumi bapaknya. Oleh sebab itu kita bisa pahami juga kenapa Teresia Lisieux bisa punya kepercayaan dan relasi yang begitu dekat dengan Bapa di surga ya, karena memang di dalam relasi dengan Bapa dunianya dia itu juga sangat dekat begitu. Nah, tapi ternyata peristiwa yang begitu menyakitkan ini menjadi suatu kesempatan bagi Teresia untuk meneguhkan kembali, menguatkan kembali kepercayaan dan kepasrahannya kepada Tuhan ya, dalam keheningan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang mungkin sedang depresi ya, karena dia mengalami mungkin pencobaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, dia hanya diam ya. Kalau dia punya keiman ya, ditambah harapan, maka situasi depresi, diam, keterpurukan itu akan dia lewati, dan keluar dari situ dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mungkin punya keyakinan, punya dasar yang lebih kuat lagi untuk percaya pada Tuhan. Jadi bagi orang percaya tidak ada satupun peristiwa yang akan melemahkan, menjatuhkan atau menghancurkan, tetapi malahan akan menolong kita untuk bertumbuh ya. Jadi setiap penderitaan itu adalah suatu anak tangga untuk mencapai kesucian yang lebih dalam, lebih besar lagi, cinta yang lebih besar lagi ya. Dan juga di dalam akhir hidupnya pencobaan Teresia itu merupakan pemurnian yang begitu hebat, karena dikatakan dia seperti kehilangan Tuhan. Dan kita tahu bagi Teresia yang seperti itu, kehilangan Tuhan itu merupakan penderitaan terbesar. Nah, tetapi itu membuat Teresia itu menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Dia punya suatu insight ya, pemahaman lebih dalam lagi bahwa kalau para martir itu mati masih dengan suatu keyakinan teguh ya, bahwa dia sedang melakukan perbuatan baik, sedang membela imannya ya. Misalnya kita tahu kayak Brother Laurentius, dia dipanggang, sebelah sini sudah gosong, oh yang ini belum gosong. Kita tahu bahwa dia di dalam sakral maut itu masih punya iman, masih yakin bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang heroik ya, yang betul-betul membela iman ya, menunjukkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kata Teresia Lisieux, raja para martir yaitu Yesus menjalani hukumannya di dalam ketakutan. Karena apa? Merasa ditinggalkan oleh Allah ya. Jadi inilah juga sebenarnya malam yang paling gelap ya, yang Yesus pernah alami juga di kayu salib. Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku. Inilah yang sering juga dialami oleh manusia ketika kita mengalami suatu penderitaan yang begitu berat dalam hidup kita. Dan masing-masing orang itu pasti berbeda-beda porsinya, kapasitasnya, kemampuannya untuk menanggung kesulitan.
Makanya kita nggak boleh, ibaratnya kalau ada orang mengeluh ya, aduh aku sudah nggak kuat lagi, suamiku tidak pernah berubah, atau mungkin aku nggak kuat lagi, anakku tidak mau dengerin aku nggak kuat lagi bekerja dalam kantor ini. Situasi yang seperti itu membuat aku betul-betul depresi, stres, dan lain sebagainya. Kalau ada mungkin temen ngomong gitu sama kita, ya tentu kita nggak akan ngomong, ah gitu aja kok kamu sampai putus asa, ah gitu aja loh aku ini gini. Wah, ini benar-benar suatu hal yang akan membuat orang itu begitu terpuruk ya, bahwa kita tidak memahami situasi orang tersebut ya. Kalau kita di pihak orang itu, mungkin kita juga nggak bisa lebih baik dari dia. Jadi setiap orang itu punya malam gelap yang berbeda-beda, ukurannya juga setiap orang beda, porsinya beda ya. Nah, oleh sebab itu, tapi yang saya mau katakan, setiap orang itu pasti pernah mengalami itu. Dan kalau kita mengalami itu, kita ada sampai pada satu titik di mana kita betul-betul seperti kehilangan semua kepercayaan kita. Kita betul-betul hanya ada tembok di depan kita, ya, hanya ada gelap aja. Pada waktu itu ingatlah Yesus bahwa Dia yang adalah anak Allah ya, yang mau menjadi sama dengan manusia. Dia pernah mengalami itu. Maksudnya apa? Yesus tahu apa yang kamu alami. Jadi jangan putus asa ya, karena ada Yesus yang menemani kamu di saat seperti itu. Karena Dia pernah melewati itu. Ya, ini juga dialami oleh Teresia Lisieux. Ketika itu dia merasakan seperti Yesus, kehilangan semuanya. Tapi pada waktu itu, di dalam segala penderitaan yang begitu besar, dia tidak goyah. Sampai pada saat yang paling mengerikan dalam hidup Teresia, dia katakan, kalau engkau menghendaki, aku masih siap untuk menanggungnya. Menanggung apa? Penderitaan ini lebih lama lagi. Dan ini berat sekali. Seperti kalau kita baca Mother Teresa di Kalkuta ya, di dalam kehidupannya selama puluhan tahun itu, dia katakan dia mengalami kekeringan, malam gelap yang begitu panjang. Tetapi apa yang membuat dia terus bertahan melayani orang miskin, melayani orang yang paling miskin dari antara orang miskin, yang mungkin bentuknya sebagai manusia itu udah tidak ada yang mau memandang lagi ya. Tetapi di saat kematian orang-orang itu, dia masih tetap mendampingi. Bayangkan kekuatan dari mana itu. Bayangin ya, kita menghadapi satu orang aja yang menyebalkan, itu udah capek kan. Orang yang menderita setiap hari dan kita hadapi, itu juga pasti kalau secara manusia itu akan menguras energi emosi kita. Ya dong, kalau kita kadang-kadang menghadapi kesulitan aja pengen refreshing lah. Ketemu orang yang menyenangkan, bisa ketawa, itu kan menggembirakan ya. Tetapi bayangkan seperti Mother Teresa, yang dihadapi itu orang yang mau mati semua, orang yang kelaparan. Dan bayangin dia bukan seorang pengusaha yang punya uang berapapun untuk memberi makan mereka. Hanya kepasrahan, iman, mengandalkan kepercayaannya kepada Tuhan, inilah menjadi modal, dan dia bisa bertahan, dan dia menjadi orang kudus, dan dia sudah menjadi saksi bagi seluruh dunia ya, bahwa orang miskin itu patut dicintai, untuk bisa dilihat oleh seluruh dunia karena karya yang hebat. Itu kita tahu, tanpa kepercayaan kepada Tuhan yang begitu besar, dia gak akan mampu melewati itu malam gelap yang panjang. Nah, bahkan Teresia Lisieux pun ini akhirnya semua penderitaannya itu punya nilai redemptif. Artinya seperti yang dia juga rindukan menyelamatkan jiwa-jiwa, lewat penderitaan yang dia hayati itu banyak jiwa juga bertobat ya. Nah, selama bertahun-tahun dia harus berjuang dalam batinnya untuk sampai pada kepercayaan yang begitu tinggi. Makanya tidak ada alasan buat kita itu untuk putus asa ya, karena kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk terus berkembang di dalam kepercayaan kepada Tuhan ya. Dan saya yakin sekali dengan segala kesulitan itu sebenarnya kesempatan untuk kita semakin memupuk kepercayaan kepada Tuhan. Nah, inilah ciri kerendahan hati yang mendalam, kerendahan hati yang dari satu pihak menyadari ketidakberdayaan kita ya dalam menghadapi situasi yang berat dalam hidup kita.
Tapi bersamaan dengan itu, kita sedang ditantang ya untuk berani nggak kamu mempercayakan seluruh hidupmu itu kepada Tuhan. Dan sebenarnya kita nggak punya jalan lain, nggak punya pilihan loh sebenarnya dalam banyak situasi kecuali kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang orang itu hidupnya dipepet sedemikian sampai dengan segala macam kesulitan nggak selesai-selesai. Sebenarnya itu Tuhan hanya mau mengundang kita untuk menengadah ke atas, mengatakan, Tuhan, aku mau memasrahkan hidupku dan aku percaya kepadamu. Sebenarnya dalam banyak kehidupan, peristiwa, pengalaman orang, itu Tuhan mengundang kita untuk naik level dalam iman, dalam kepercayaan, dalam kepasrahan. Tapi banyak sekali orang yang tidak dapat menengadahkan kepalanya kepada Tuhan, itu berkutat dalam kesulitannya saja sampai putus asa. Ya, kalau Tuhan berkenan pada orang itu, maka dia pasti terus akan diberi kesempatan itu sampai kamu menemukan apa yang paling berarti dalam hidup, yaitu melihat pada Tuhan. Ya, Teresia karena rahmat Allah, dia tuh bilang, saya sangat kaya karena rahmat Tuhan. Kepercayaan saya pada Tuhan tidak pernah berkurang. Pengharapan saya kepadanya tidak pernah hilang. Ya, sampai dia bilang gini, mungkin Allah akan menjadi cepat jemu dalam mencobai saya daripada saya bisa meragukan kebaikannya. Wah, ini luar biasa. Dia bilang Tuhan aja mungkin akan capek tuh mencobai saya, tapi saya tidak akan pernah kehilangan harapan pada dia. Bahkan seandainya dia membunuh saya pun masih akan tetap berharap padanya. Wah, ini kita sulit menemukan bandingan dari kepercayaan dan kepasrahan, pengharapan yang sebesar ini ya dari para kudus lain. Makanya dikatakan di awal, Teresia Lisieux sangat berjasa untuk menonjolkan kebajikan pengharapan ini, kepercayaan dan pasrah ya. Bila Teresia Lisieux berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah atau pada orang-orang kudus dan merasa bahwa doa-doanya itu tidak didengarkan, dia masih mengucap syukur. Nah, ini juga pelajaran buat kita kan. Kadang kita berdoa selama bertahun-tahun kok nggak dijawab-jawab ya. Tapi Teresia Lisieux mengatakan, Tuhan atau orang kudus itu mau melihat sampai sejauh mana saya ini tetap berharap walaupun doaku tidak dikabulkan. Ini luar biasa menurut saya ya. Jadi Teresia Lisieux tidak terlalu fokus pada apa yang dia minta, tetapi dia percaya bahwa lewat proses ini dia sedang terus-menerus diberi kesempatan untuk pengharapannya yang makin besar kepada Tuhan. Saya bisa merendam diri saya dalam pengharapan akan Allah yang baik. Berharap pada Allah aja itu sudah merupakan suatu hal yang baik ya. Kalaupun doa kita nggak dijawab, kita tetap percaya. Itu merupakan sudah suatu kebajikan yang mungkin lebih berguna daripada jawaban doa kita. Teresia tahu bahwa Tuhan menghendaki kita menyerahkan diri seperti seorang anak kecil kepada bapaknya, yang tidak khawatir apapun tentang apa yang mau dilakukan terhadapnya, karena dia percaya bahwa Bapa itu baik. Jadi nggak mungkin Bapa itu akan mencelakakan dia ya. Allah mengukur karunia-karunia yang diberikannya sesuai dengan kepercayaan kita. Seperti yang dikutip oleh Santo Yohanes Salib, kita memperoleh dari Allah sebanding dengan kepercayaan kita ya. Ini seperti pekerja di kebun anggur ya. Anda tahu ya, ada yang masuk jam 6 pagi, jam 9 pagi, 12 siang, ada yang masuk jam 3 sore. Tapi semuanya bagaimana? Semuanya dapat upah yang sama kan? 1 dinar sehari. Jadi Tuhan bilang, apakah kamu iri hati kalau aku murah hati ya, saya yakin Anda semua ingat itu. Dan ini komentar Teresia Lisieux, dia bilang gini, coba kita lihat nih, kalau kita sungguh-sungguh pasrah, meletakkan seluruh pengharapan dan kepercayaan kita itu kepada Allah, sambil kita berusaha menjalankan tugas-tugas kita, usaha kita yang lemah, dan mengharapkan segala-galanya dari kerahiman Tuhan, maka kita akan diberi upah sama seperti orang kudus lainnya yang paling besar sekalipun. Jadi kita lihat di sini, itu brilian sekali kan cara Teresia Lisieux menafsirkan ayat ini. Ada yang masuk jam 6, itu mungkin seperti orang kudus yang sudah kudus mulai kecil, sudah melakukan banyak sekali karya besar, sudah mempertobatkan ribuan jiwa, mungkin sudah khotbah keliling, mungkin sudah punya biara 5, 10 dan lain sebagainya. Ada yang kerjanya
mulai jam 9, jam 12 mungkin orang yang baru bertobat. Bahkan yang jam 3 sore pun mungkin kita yang masih seperti ini sekarang ya, masih dalam kekudusan itu masih tertatih-tatih. Tapi kita udah mau ikut Yesus. Ya, yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore itu semuanya kan ketika dipanggil untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, dia mau. Sama, ya Tuhan aku mau. Walaupun kita masih muda, masih secara rohani masih muda ya. Ketika kita bilang aku mau ikut Yesus, ternyata kita dapat upah itu sama gitu, kata Teresia Lisieux, dengan orang kudus yang kerja mulai jam 6 pagi. Orang kudus yang sudah menyembuhkan ribuan orang. Ternyata kita dapat upah yang sama. Kalau kita terus percaya kepada Bapa kita. Ini luar biasa ya. Dalam diri Teresia akhirnya pengharapan dan kepercayaan yang tidak pernah goyah itu menjadi nyata dan mencapai kepenuhan yang besar. Ia tidak bersandar pada jasanya sendiri, tapi pada janji Allah, pada kemurahan hati Allah. Ini luar biasa besar sekali artinya buat kita ya. Dan kepada penyelenggaraan ilahi. Saya tidak bersandar pada pikiran dan kekuatan saya, tapi semata-mata pada Allah. Kita bersandar semata-mata pada janji Allah. Yaitu tadi, dapat upah 1 dinar, sama dengan orang kudus yang besar dari zaman yang dulu. Sama kita bisa dapat juga, kalau kita mau menyandarkan kepercayaan kita kepada Tuhan, pada janji Tuhan. Tuhan kan udah janji 1 dinar 1 hari. Sama buat kita semua. Upahnya surga. Asal kita mau percaya, pasrah. Saya sungguh sadar betapa lemah saya ini, ya. Dan di sini kita jumpai seringkali Teresia Lisieux punya paradoks. Kalau orang rendah hati itu dia percaya dia bisa melakukan hal-hal besar. Karena apa? Dia tinggal menyatukan diri pada Tuhan, percaya Tuhan yang melakukan dalam dirinya. Sama dengan ini. Dia percaya dia itu begitu lemah, tapi bersamaan dengan itu dia yakin sekali bahwa Tuhan bisa menolong dia jadi kudus ya. Saya tidak takut mengharapkan banyak dari Allah dan memohon banyak dari Tuhan. Ini suatu hal yang juga luar biasa. Teresia Lisieux mengajarkan supaya kita berdoa pada Allah terus-menerus. Saya tahu bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima apapun yang saya harapkan. Tapi sebagai seorang pengemis yang kecil, saya mengulurkan tanganku kepadamu. Saya yakin engkau mendengarkan saya sepenuhnya karena engkau itu maha baik. Ini doanya Teresia Lisieux ya. Dan pada akhir hidupnya pandangan Teresia sudah berubah mengenai arti penderitaan. Ketika masih kecil, Teresia memiliki kerinduan yang besar untuk menderita. Tapi di akhir hidupnya dia tidak minta penderitaan lagi. Dia berkata, saya tidak lagi minta penderitaan. Karena saya tahu bila saya minta penderitaan, saya harus menanggungnya sendiri. Tapi saya pasrah kepada Allah. Kalau Tuhan memberikan penderitaan, saya terima dengan segenap hati dan saya tidak takut menerimanya. Karena apa? Dia nggak takut karena dia percaya Tuhan menopang. Karena bila terdapat penderitaan, maka Tuhan memberikan rahmat untuk menanggungnya. Ini luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan dengan satu bagian ini kita punya suatu pemahaman lebih dalam, hati yang lebih terbuka untuk berharap penuh pada Tuhan. Seperti itu.